Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihilladzina istafa. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu kewajiban muslim adalah melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Dan untuk muslim laki-laki sangat dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah di masjid. Dan di antara sholat berjamaah yang lebih utama adalah sholat isya dan sholat subuh. Kata Nabi, man shallal isya'i fi jama'ati faka'annama qama nisful lail wa man shallal subhi fi jama'ati faka'annama shalul laili kulluhu. Barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa melakukan sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia melaksanakan sholat pada seluruh malam. Namun sangat disayangkan, banyak muslim yang enggan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jika kita bertanya, apa yang menjadi penyebabnya? Jawabnya adalah, penyebab pertama, karena mereka tidak mengetahui pahala dan keutamaan orang yang melaksanakan sholat dengan cara berjamaah. Apa keistimewaan dari sholat dilakukan dengan cara berjamaah? Pertama, pahalanya 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Artinya, 1 kali kita sholat berjamaah sama pahalanya dengan kita sholat sendiri 27 kali. Kata Nabi, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadzi bisyab'ina wa isyrina darajah. Sholat berjamaah lebih afdal dibandingkan dengan sholat sendiri 27 derajat. Kedua, sholat berjamaah di masjid insya Allah akan lebih khusyuk dan lebih tertib, karena relatif lebih tenang dan suasana lebih religius. Berbeda ketika kita sholat di rumah, terkadang kurang tertib, terburu-buru, banyak gangguan, dan berakibat sholat kita tidak khusyuk. Ketiga, lebih mudah untuk dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan yang ada pada satu jamaah akan disempurnakan oleh jamaah yang lain, sehingga seluruhnya dinilai menjadi sholat yang sempurna. Ibarat menjual buah jeruk. Jika dijual satu persatu, tentu pembeli akan memilih jeruk yang benar-benar bagus. Namun, jika jeruk itu dijual dengan cara borongan, maka yang kurang bagus pun akan dibeli. Demikian pula dengan sholat jamaah kita. Keempat, mengajarkan persamaan derajat antar sesama. Subhanallah, melalui sholat berjamaah yang miskin bisa berdampingan dengan yang kaya, pejabat bisa berdampingan dengan rakyat biasa, yang besar bisa berdampingan dengan yang kecil. Ini menjadi gambaran nyata bahwa manusia sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membedakannya hanyalah nilai ketakwaannya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kelima, menjadi ajang silaturahmi antar jamaah, sehingga kita bisa saling mengenal tetangga yang tinggal di lingkungan kita. Kata Nabi, siapa yang akan berangkat sholat berjamaah, dia berwudu terlebih dahulu, maka setiap langkah kaki kanannya mendapatkan 1 pahala, dan setiap langkah kaki kirinya menggugurkan 1 dosa kecil. Subhanallah,
betapa istimewanya sholat 5 waktu dilakukan secara berjamaah. Apalagi yang menyebabkan orang malas sholat berjamaah di masjid? Penyebab kedua, tidak melihat dan merasakan langsung pahalanya. Seandainya saja pengurus masjid memberikan pengumuman, siapa saja yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid akan mendapatkan hadiah 1 karung beras, yakinlah masjid akan dipenuhi jamaah. Kemudian penyebab yang ketiga, mungkin karena kurang baiknya manajemen masjid. Kamar mandi yang kurang terurus, kotor dan bau, airnya sering mati, karpet sholat jarang dicuci, pengurusnya galak, anak-anak yang bercanda langsung dihardik dan diusir keluar masjid. Menunjuk imam yang kurang pemahamannya terhadap agama, bacaan Al-Qur'annya pun kurang fasih. Karena kurang baiknya manajemen masjid, jemaah merasa kurang nyaman, menyebabkan mereka malas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alangkah nikmat dan bahagianya sholat berjamaah di masjid, di mana kita bisa bertemu dan bertatap muka dengan saudara-saudara kita seiman dan seakidah. Dengan sholat berjamaah, kualitas iman akan bertambah, suasana hati kita menjadi lapang dan damai, pikiran kita memperoleh ketenangan, persatuan, kebersamaan, dan keakraban akan terjalin begitu kuat. Lingkungan makin rukun, damai, dan penuh berkah. Inilah suasana yang sangat indah yang mestinya selalu kita rasakan pada setiap pelaksanaan sholat berjamaah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, 2 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana setiap amal akan Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Persiapkan diri kita untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan DKM Masjid hendaknya berbenah diri untuk memberikan kenyamanan jamaah dalam beribadah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan yang tinggal 2 hari lagi akan kita masuki, dan kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.